Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya izin di sini saya akan mengerjakan tugas basis data 2, yaitu untuk tugas yang ketiga. Di sini saya akan mempresentasikan yang dimana untuk sistem awalnya saya itu menggunakan sistem COS. Dimana sistem COS ini digunakan saya untuk memantau seperti penghuni kosnya kapan, jadwal keluar, jadwal masuk, dan lain-lain. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ahmad Soleh Majid dengan NIM belakang 076. Di sini saya ada di kelas C, IF 4C. Nah, untuk alur-alurnya dalam pengerjaan di sini saya yaitu ada storage procedure dan storage function. Untuk storage prosedurnya itu tambah sewa. Ya, tujuannya itu untuk menambah data sewa baru. Ya, untuk dipanggil, cara memanggilnya tambah sewa. Nah, di sini untuk storage procedure apa semuanya ini tujuan saya untuk melakukan tugasnya, apa yang mau dikerjakan untuk berikutnya ini. Nah, untuk yang kedua, prosedur generate tagihan, buat tagihan bulanan otomatis. Jadi buat prosedurnya itu buat tagihan bulanan otomatis, yaitu dengan cara pemanggilan generate tagihan. Ini sesuaikan dengan yang kita inginkan ya toh. Terus untuk yang storage function, di sini storage functionnya itu tujuannya menghitung total tagihan per sewa. Gunanya dipakai select untuk laporan finansial. Terus fungsi function kedua yaitu total pembayaran. Tujuannya hitung total pembayaran sudah masuk. Jadi pembayaran yang masuk itu dihitung semua gitu. Terus kegunaannya itu membandingkan dengan total tagihan cek tunggakan gitu. Nah, di sini trigger. Nah, di sini trigger yaitu trigger setelah bayar. Jadi apabila setelah bayar tagihannya itu di set lunas. Jadi apabila yang belum lunas jadi dibuat lunas. Nah, setiap ini manfaatnya. Jadi setiap pembayaran masuk yang sebelumnya harus buat manual gitu, jadi belum lunas jadi lunas secara otomatis. Jadi gak harus admin yang buat, kayak admin mengubah ini. Nah, kedua yaitu selesai sewa. Jadi apabila tagihannya atau kamarnya selesai nyewa gitu, nah kita diubah yang awalnya kamarnya setnya itu masih ada gitu, diubah jadi kosong. Nah, untuk manfaatnya itu saat penghuni keluar, tanggal keluar diisi, status kamar otomatis kembali kosong, kesediaan kamar selalu akurat gitu. Jadi gak harus manual gitu, jadi otomatis untuk triggernya di sini. Nah, untuk indeksnya yaitu saya buat indeks 3, yaitu ngeindeks sewa tabel sewa, tabel tagihan, terus tabel tagihan lagi. Ini kayak biar untuk lihat teks status atau gabung ngejoin sebuah query itu lebih cepat. Untuk awalnya itu saya coba gitu, itu kurang lebih 2 detik, sekitar 4 detik lah. Nah, aku itu optimasinya itu mau lebih dikit gitu. Nah gitu. Nah, di sini untuk contoh indeksnya gini, select Nah, kita joinkan dulu dengan sewa. Jadi kita mau tagihannya itu mau lihat tagihannya siapa, atas nama siapa gitu. Ini untuk tujuan indeks saya. Join sewa
join lagi penghuni. Kita cek dulu apakah sesuai. Nah, ini kan lumayan lama tuh, 2 detikan kan. Nah, kita joinkan dengan penghuni. Penghuni on. Kita lihat on apa itu, kita on id p.id penghuni sama s.id nah, kita lihat tuh, saya akan tujuan saya itu untuk indeks agar ini yang awalnya berapa detik ini, kira-kira 4 detikan lah, itu kan lumayan lama kan, dalam kasus ini lumayan lama banget. Nah indeks, tujuan indeks saya itu yang dijelaskan sebelumnya itu mau lebih singkat gitu, mungkin 1 detik, mungkin kurang gitu. Nah itu tujuan indeks saya. Baik, pertama-tama di sini saya akan melakukan sebuah pembuatan atau demonstrasi lah, untuk tugasnya itu pertama-tama yaitu membuat trigger. Nah, dalam pembuatan trigger tersebut yaitu ada 2 kan. Nah, pertama-tama saya akan membuat trigger setelah bayar. Nah, maksudnya gimana setelah bayar itu? Nah, apabila sebuah tagihan kan. Nah, contoh nih. Nah, di sini lihat, kita bisa lihat kalau tagihan itu memiliki statusnya yaitu belum dan lunas. Maksudnya gimana? Itu tagihannya itu belum lunas apa lunas gitu. Nah, tujuannya yaitu triggernya ini yaitu apabila ada pembayaran yang masuk, nah update pada tagihan itu jadi lunas. Jadi kita nggak buat manual gitu, kayak ubah nih, aku mau ubah, lunas apa enggak kan gitu. Nah, kita itu lebih mudahnya itu buatnya pakai trigger. Jadi setiap ada apa itu, ada sebuah pembayaran pada sebuah tagihan gitu, nah maka update gitu. Nah, langsung saja untuk implementasinya. Nah, kita kan perlu sebuah delimiter. Nah, fungsinya delimiter itu gimana? Nah, fungsinya delimiter yang awalnya untuk pembuatan atau penutup pada sebuah query itu menggunakan titik koma, kita ubah nih statusnya. Titik koma itu bukan lagi tutup terakhir, jadi tutup terakhirnya itu ini. Nah, setiap melakukan delimiter kita perlu mengubah delimiternya itu diubah lagi setelah melakukan sebuah trigger atau sebuah prosedur atau apalah, kita perlu mengubah lagi gitu. Nah, setiap trigger, prosedur atau apa itu pasti ada begin sama end. Fungsinya untuk fungsinya buat aksinya gitu, kayak trigger atau function atau prosedur gitu. Nah, di sini kita mau create apa nih? Kan kita untuk awal-awal kan sesuai ketentuan tadi, awal-awal kan membuat sebuah trigger, jadi create trigger. Nah, trigger kita perlu nama triggernya setelah bayar. Nah, setelah bayar kita perlu apa nih? Berarti kan kita kan tadi perlu setelah bayar, pembayaran kan. Setelah pembayaran berarti after insert on, kita perlu on. Aku sering lupa di bagian on, pembayaran. Nah, kita for each row. Nah, ini wajib buat umpamanya kan ada banyak data nih, datanya 1 2 3 4 5. Nah, di situ kita perlu
dihitung satu-satu gitu, dilihat satu-satu per row gitu. Oke, terus aksinya apa? Setelah after insert sebuah data, kita perlu update sebuah tagihan. Nah, tagihannya kita mau di set apa? Kan mau statusnya nih, nanti set status status, yaitu statusnya apa? Statusnya lunas. Nah, where, kita perlu where. Nah, apa yang di where? Jadi kan kita perlu tahu nih apa yang di where, kan kita perlu tagihan kan. Tagihan sama dengan new id tagihan. Syntax check manual conversion and bukannya bener ya? Oh, duration for open. Nah, kita sudah membuat trigger access. Jadi kita sudah membuat triggernya. Nah, untuk contoh triggernya kita perlu share from tagihan. Yang kita perlu tahu tagihan yang belum bayar berapa, yang belum satu, ID tagihan satu belum. Kita lihat ID pembayaran
ada yang masuk kan, kita perlu yang cuma perlu trigger kan. Tadi kan belum lunas kan, jadi lunas gitu untuk triggernya. Untuk contoh triggernya yang pertama. Baik, untuk selanjutnya kita akan membuat sebuah trigger, yaitu trigger sewa selesai. Maksudnya gimana? Nah gini maksudnya, kita kan perlu kamar. Nah kamar itu kan ada statusnya nih, terisi sama kosong. Nah jadi apabila di bagian sewa kan, apabila ada sebuah penghuni masuk kan, kita nggak tahu kan tanggal keluarnya kapan, jadi ini statusnya masih nol gitu kan. Nah nanti kalau umpamanya status sudah nol, nanti kita ubah, umpamanya update gitu, update. Nah buat apabila kamarnya itu jadi kosong, update tanggal keluar kamarnya yang statusnya awalnya terisi, ubah jadi kosong gitu. Nah jadi trigger selesai sewa. Masa penghuni keluar, tanggal keluar diisi, status kamar kembali ke kosong, ketersediaan selalu akurat. Jadi nggak harus manual gitu kayak pembuatan kamar. Nah kamar masa diubah satu-satu terisi. Itu kalau data kan ini banyak nih, kalau umpama yang masuk banyak ribuan gitu, nah nggak kesusahan kan, kesusahan banget. Nah jadi kita buat triggernya nih, delimiter sama seperti sebelumnya, delimiter. Nah delimiter kita buat yang awalnya akhirnya gini, jadi ubah jadi, kenapa ada delimiter lagi, kita ubah awal jadi akhirnya itu jadi ini lagi, jadi gak tetap gitu. Terus kita perlu setiap sesuatu itu perlu setiap pembuatan trigger, prosedur atau yang lain-lain itu perlu begin sama untuk aksinya gitu. Nah kan kita perlu sebuah after sewa kan. Jadi kalau
update tadi kan di bagian status di bagian sewa after update. Jadi kan kita perlu update status bagian apa itu tadi, tanggal keluar kan? Berarti kita bagian sewa. Nah kita perlu lupa, maaf, kita perlu create sebuah triggernya, terus nama triggernya setelah keluar. Nah kita perlu for ins juga, sama seperti sebelumnya, insert buat datanya gitu, apabila banyak ya di satu-satu gitu. Nah begin end. Nah di sini kita perlu apa yang mau aksinya itu, if new tanggal keluar ya, keluar pada bagian sewa is not null, maka kita end it dulu. Astagfirullah, maaf. Udah kamar set status kamarnya jadi kosong. Nah apa yang kita perlu, where id kamar ini titik id. Harusnya NI. Trigger already. Nah segitu. Ke contohnya yang trigger kedua, yaitu kita kan perlu update status kan sewa. Nanti kamarnya itu kosong. Kita perlu id kamar join join sewa kamar, kan kita perlu from sewa join kamar yang statusnya
disewa. Yang awalnya tadi terisi jadi kosong. Kan awalnya tadi terisi kan jadi kosong. Terus kita lihat kan dua gitu. Baik, untuk selanjutnya kan kita sudah membuat sebuah trigger nih. Lanjut untuk ke tahap kedua, yaitu membuat minimal 2 prosedur. Kan sudah membuat minimal sebuah 2 trigger, kita membuat sebuah storage prosedur. Nah, dalam pembuatan storage prosedur ini tambah sewa. Nah, muncul pertanyaan nih, tambah sewa kan, tambah sewa tinggal insert into kan. Nah, kita prosedurnya gini, kita perlu mengisi sebuah ID penghuni kan, kan kayak nih, select all from ID. Kok ID penghuni sewa kan. Nah, kan kita hanya ya tinggal masukin aja gitu kan, lebih mudah, insert into gitu. Nah, kita lebih praktisnya gini, kalau kan kamar ini statusnya masih kosong kan sebelum diisi itu. Nah, kita itu ngupdate gitu isi dari pada kamar itu, jadi kita lebih mudah gitu. Nah, untuk nambah sewa gitu, nah kita langsung saja dalam pembuatan prosedurnya kita perlu delimiter. Nah, kita apapun itu perlu delimiter buat ngubah yang awalnya gini jadi gini untuk akhiran query gitu kan. Kalau query nanti di select apa gitu terus diakhiri ini kan malah selesai gitu. Nah, kita ubah jadi itu, jadi garis miring 2 yang awalnya gini jadi gini. Nah, kita perlu setiap melakukan melakukan storage procedure, function, trigger, kita perlu begin sama end untuk aktivitasnya. Nah, kita buatkan create prosedur. Nama prosedurnya apa tadi? Tambah sewa. Nah, tambah sewa ini apa gitu kan. Kita perlu sebuah parameternya itu isinya apa parameternya, ID penghuni, ID penghuni, anunya INT, kita perlu ID kamar, INT juga, INT cat, terus tanggal masuk.
tanggal masuk. Nah, kita perlu begini kan, kita memerlukan ini insert kan, kita memerlukan insert ke sewa ini, berarti kan insert into sewa. Apa ini sih? ID kamar, valuesnya apa kan, kita value akhiran, value nya apa, kita value nya ID ini ID ID penghuni di kamar. Oke. Nah, sudah itu kita kan perlu update kan, update kamar, set status nya jadi apa, terisi, yang awalnya kosong ubah jadi terisi, where ID kamar kita ambil dari parameter dan 5. Oh, kita perlu nah, sudah terbuat. Nah, lanjut untuk contoh prosedurnya, yaitu tambah sewa. Kan kita di sini memerlukan tiga apa tuh? Tiga parameter, ID penghuni, ID kamar, sama tanggal. Kita panggil, kita lupa show trigger apa? Kita perlu lihat dulu, nyari kan, kita perlu ID kamar, ID apa, select all from kamar, kita cari kosong buat trigger. ID kamar 3 kan, kita perlu 3 inputan kan, jadi guna ID kamar 3 kosong kan, ID kamar 3 kosong. Ingat ID kamar ID 1 terus kita, oh ya lupa,
awalnya tadi, jadi otomatis terisi gitu kan, tadi awalnya kosong jadi terisi gitu. Lanjut untuk storage prosedurnya, untuk yang kedua itu generate tagihan. Kan setiap pembuatan tambah sewa kan belum ada tagihannya nih. Nah, jadi untuk pembuatan storage prosedurnya itu kita perlu generate tagihan. Jadi apabila generate tagihan atau memanggil generate tagihan, semua yang tidak memiliki tanggal keluar akan dibuat sebuah tagihan gitu. Lanjut ke bagian sini, kita akan membuat sebuah prosedurnya, delimiter, sama seperti delimiter buat akhirnya, buat akhirnya jadi ini, yang awalnya gini jadi gini. Nah, terus lanjut untuk create prosedur. Nama prosedurnya apa tadi? Kita kan mau buat tagihan. Oke, buat tagihan. Kita function kosong karena buat semua gitu. Terus kita sama seperti sebelumnya, ingat begin sama end untuk setiap semuanya, function, storage function, prosedur, tagihan, intinya yang mencakup tugas kali ini tuh, kecuali index itu termasuk semua. Begin and end itu harus ada semua. Kita insert into tagihan. Kita perlu tahu isi tagihannya itu. Into ini. Kita yang mau diinsert itu apa? ID sewa. Terus bulan, jumlah, status. Kita statusnya ini pasti belum ya. Jadi kita perlu select untuk filenya. Select apa yang perlu di select, kita select dulu karena belum tahu. Kita perlu sewa, ya. Bulannya current date. Join, kita perlu join sama kamar. Stop. Select from kamar. Iya, kamar kan kita perlu tahu harganya. From kamar, select all from kamar. Oh, S8 kamar. Ini kita perlu ID sewa, convert ID sewa, terus barangnya kode bulan ini, terus
Jadi kita buatnya itu umpamanya bulan ini tagihan, jadi per tagihan itu dibuat gitu per bulannya gitu, jadi dijalannya per bulan. Terus kan kontak bulan, terus jumlah dari kamar berarti gitu. Harga terus harga ID gedung, enggak statusnya apa, belum. Kita aware bentar, kita aware kan kita tagih. Oh, sewa penghuni tagih ini sewa tanggal keluar atau tanggal ini ya Pak, sewa ya. Tanggal keluar yes. Nah, jadi tanggal keluarnya 0. Jadi kan sebelumnya kalau nambah-nambah itu gak ada tanggal keluarnya 0 atau apa kan. Nah, jadi dibuat 0, cari yang 0 gitu. Nah, udah buatnya gitu. Lanjut untuk pembuatan generate tagihan. Di sini kita lihat dulu select sewa ini kan Isnul kan, kita lihat nih yang Isnul ID ini kita apakah punya gitu sebuah tagihan kan. 100.000 tidak ada kan. Nah, kita sebelumnya tidak ada itu jadi ada gitu untuk pembuatan tagihan, generate tagihan gitu. Lanjut untuk kan kita sudah melakukan trigger, yaitu 2 trigger, dan storage prosedur, yaitu 2 storage prosedur. Nah, lanjut untuk yang ketiga yaitu storage function. Di sini storage function itu dibuat ada 2 juga. Yang pertama itu storage function total tagihan sama total. Di sini untuk yang pertama yaitu function total tagihan. Jadi kita itu nyari tagihan dari ID sewa, itu tagihannya di total berapa, tujuannya itu total, jadi gak manual gitu select ala. Jadi kita tinggal panggil ID-nya berapa gitu ya kan. Kegunaannya itu select untuk laporan finansial gitu. Langsung saja kita ingat untuk setiap sesuatu itu perlu delimiter, semuanya delimiter. Yang ada tugas ini kecuali indeks itu perlu delimiter. Nah, delimiter kita perlu apa lagi ya, begin sama end. Nah, di sini kita create function. Nama fungsinya apa? Tadi kita kan mau total sewa. Nah, ini terus kita kasih sebuah variabel fungsi
apa parameternya kita agak beda kan. Kalau untuk prosedur itu perlu in kan, in apa itu. Nah kalau di function itu di function itu nggak usah, langsung saja nama parameternya apa. Contoh parameternya apa ya, ID, parameter ID sewa, bentuknya apa, int. Nah terus kita untuk sudah create function, kita perlu apa itu, return. Kita kalau di sini kan, kalau di programan biasa return langsung gitu. Nah di sini kita perlu mau returnnya apa. Contoh di sini kan perlu desimal, returnnya itu desimal berapa, panjang desimalnya 10, terus ada titik komanya berapa, 2 gitu. Nah itu untuk, nah di sini kan kita perlu return kan, aslinya bisa langsung select, tapi lebih memudahkannya kita perlu declare sebuah variabel, contoh total, namanya apa, contoh terus select. Kan kita perlu menjumlahkan kan di bagian, bentar, kita di bagian save. Berarti kita perlu di bagian tagihan. Ya, kita perlu tagihan jumlah, select sum, jumlah, kita inputkan ke total, apa yang tagihan kan, select tagihan, where kan kita nyari sesuai ID sewa kan, where ID sewa, terus itu kita returnnya apa, if null. Jadi kalau hasilnya null kita return. Nah kalau nggak null gitu returnnya total, kalau null returnnya nol. Kurang lebih gini. Oh ini punya kita perlu deterministik. Untuk membuat function itu kita mau deterministik atau apa itu, not deterministik, apa tadi lupa, deterministik ya, lupa, deterministik. Nah kita perlu ini deterministik ini, itu fungsinya ini kan kalau umpamanya outputnya kayak pakai random gitu, run itu kan nilainya itu nggak konstan gitu. Kalau di SQL itu tetap, kalau umpamanya tetap keluarnya itu nggak apa, tetap keluarnya random, tapi ini kita buat penanda gitu. Nah, sudah. Nah di sini kita lanjut untuk apa itu, untuk contohnya yaitu gini.
kita memerlukan select, terus nama functionnya ini sudah saya copy, terus isinya atau parameternya apa. Di sini kan parameternya berupa ID, jadi kita masukkan ID-nya apa. Jadi kita bisa menyesuaikan mau dibuat apa ini, total pembayaran sewa ini gitu ya. Hasilnya bisa digunakan di select lain gitu. Lanjut untuk pembuatan prosedur function kedua, yaitu membuat total pembayaran. Jadi kita mau cari tahu total pembayaran itu lewat ID sewa. Nah, pertama-tama kita ke bagian sini. Nah, untuk melihat, kita melihat terlebih dahulu pembayaran kan kita mau lihat dari pembayaran kan, pembayaran jumlah kan, kita mau ambil jumlah dari pembayaran. Nah, kita query dulu biar mudah nanti dibuatnya. Di tagihan itu kita memerlukan sebuah ID sewa. ID sewa ID on, kita lewatkan tadi ID sewa, ID tagihan. Kita perlu lihat dari ID tagihan. Kita lihat dari ID kan, perlu ID sewa dibikin tagihan. Join on di ID tagihan. Buat fungsinya daily. Kita ingat, kita perlu delimiter di setiap pembuatan function lah, storage procedure atau trigger. Delimiter mengingatkan kembali, ini fungsinya buat ngubah yang akhiran awalnya gini jadi gini. Kita perlu bikin taruh dulu kita akan buat create sebuah function, dan dimana functionnya itu nama functionnya function, terus total pembayaran sewa gitu lewat ID sewa. Terus kita ID sewa, kita perlu deklarasi ini. Terus kita perlu returns. Jadi setiap sesuatu itu setiap fungsi itu perlu returnnya berupa apa, bisa int, desimal dan lain sebagainya. Desimal. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, kita menggunakan desimal yang dimana panjangnya dari desimal itu 10 dan yang komanya itu ada 2. Terus deterministik sama seperti sebelumnya. Jadi umpamanya nilainya konstan atau tidak berubah itu pakai, umpamanya kayak nilainya random, kita pakai 0 deterministik gitu. Terus lanjut ke bagian declare, kita perlu declare total dengan nilai IMT. Terus kita
filenya dimasukin ke bagian kotak, jadi lebih mudah gitu, gak perlu join lagi. Terus kita return if null. Jadi kalau umpamanya nilainya null kan harusnya gak null ya. Kalau null gitu kita, nah kalau gak null ini nilainya akan keluar sesuai umpamanya nilainya 250, kalau kayak gini itu keluar. Nah apabila nilainya nol, kita deklarasi nilainya apa, nol gitu. Headline 9 return and kita perlu sama already exist. Udah selesai. Lanjut untuk contohnya sama seperti sebelumnya. Kita perlu select, terus nama functionnya, terus ID yang ingin dimasukkan, menyesuaikan juga sama mau dibuat apa ini, total sewa ini dibuat di mana gitu. Cukup simpel gitu. Lanjut ke pembuatan indeks, yang dimana pembuatan indeks itu optimasi query. Jadi kita perlu, nah di sini langsung aja ke contohnya gitu. Select all from tagihan ini yang mau optimasi tagihan, kita joinkan sama sewa. Oke, join sewa sewa. Nah kita kan dulu waktu gitu kan, terus join lagi penghuni on kan kita memerlukan waktu yang lumayan lama ya kan. Kita lihat 5 detikan lebih dalam melakukan. Nah kita buat sebuah, nah kita explain dulu buat indeks agar lebih apa itu, lebih singkat gitu. Explain, kita buat indeksnya create index in tagihan sewa on tagihan yang kita indeks ID sewa. Warning, harus query index not on table related terus kita buat lagi indeks tagihan indeks coba lagi. Cukup memakan waktu juga tuh, 5 detik juga. Oh, tidak ngaruh. Maka bisa duplikat. Nanti kan kita udah buat indeksnya ya. Sudah kita optimasinya. Ini keterangan sesudahnya. Yang sebelumnya itu kan udah dilihatkan juga, tapi sama-sama 5 menit ya. Mungkin kita perlu relog. Detik lebih singkat sedikit ya kan gitu. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan yang kurang mengenakan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.